Pesan penting ex pemain Inter Milan untuk timnas U17 Indonesia usai lawan Ekuador. Sinteyong tidak bawa Yaakob Sayuri untuk bela timnas Indonesia lawan Irak. Timnas Indonesia harus hati-hati, bek Filipina sudah incar Mark Locke. Pujian pelatih Ekuador untuk timnas U17 Indonesia, akui tahan gempur. Dokter PSSI angkat bicara usai banyak pemain timnas U17 Indonesia berjatuhan di laga kontra Ekuador. Pesan penting ex pemain Inter Milan untuk timnas U17 Indonesia usai lawan Ekuador. Mantan pemain Inter Milan, Raja Nainggolan memberikan sebuah pesan kepada timnas U17 Indonesia setelah pertandingan melawan Ekuador kemarin. Raja Nainggolan meminta Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan untuk tetap bekerja keras selama pertandingan. Timnas U17 Indonesia sukses mendapatkan 1 poin usai menahan imbang Ekuador. Raihan 1 poin itu harus disyukuri oleh pemain timnas U17 Indonesia. Pasalnya, selama pertandingan, pertahanan tim merah putih terus dibombardir oleh Ekuador. Untung saja, sampai pertandingan usai, Ekuador hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang timnas U17 Indonesia. Pertandingan berat yang sudah dijalani timnas U17 Indonesia membuat Raja Nainggolan langsung memberikan motivasi. Brand Ambassador Piala Dunia U17 2023 itu mengatakan pada akhirnya yang terpenting dalam sebuah pertandingan adalah memberikan segalanya. Mantan pemain AS Roma itu menambahkan masyarakat Indonesia akan lebih bangga ketika rekan kakak dan kawan-kawan bisa memberikan segalanya dalam permainan. Dari sana, hasil pertandingan yang positif tentu saja bisa didapatkan. Para pemain timnas U17 Indonesia dengan fokus memperhatikan motivasi yang diberikan oleh Raja Nainggolan. Ini menjadi sangat berharga karena tim asuhan Bima Sakti itu masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Terdekat, timnas U17 Indonesia akan melawan Panama pada leg kedua atau laga kedua di Stadion GBT. Anda akan menjadi pesepak bola dan ini harus menjadi awal dari sesuatu yang besar, kata Raja Nainggolan. Saya pikir, kemarin kalian mencapai sesuatu yang istimewa. Saya melihat banyak pemain berusia 16-17 tahun. Ada banyak pemain yang berbakat, tetapi mereka tidak bisa menjadi apa-apa atau bukan siapa-siapa. Menurut saya, yang paling penting adalah selalu bekerja keras, imbuhnya. Sinteyong tidak bawa Yaakob Sayuri untuk bela timnas Indonesia lawan Irak. Timnas Indonesia akan melawan Irak pada leg pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium. Dalam pertandingan nanti, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memutuskan untuk tidak membawa Yaakob Sayuri. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto saat dihubungi media. Nova Arianto tidak membeberkan secara langsung kenapa bek PSM Makassar itu batal dibawa ke Irak. Ada kabar bahwa tidak dibawanya Yaakob Sayuri karena sang pemain mempunyai acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. PSM saat ini masih belum mengumumkan batalnya Yaakob Sayuri membela timnas Indonesia. Lantas, apakah Yaakob Sayuri akan menyusul timnas Indonesia ke Filipina? Untuk itu, Nova Arianto masih tidak bisa menjawabnya. Seperti diketahui, setelah melawan Irak, timnas Indonesia kembali menjalani laga tandang melawan Filipina. Sebelumnya, Sinteyong memanggil 27 pemain untuk membela timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Dengan absennya Yaakob Sayuri, otomatis hanya 26 pemain yang akan memperkuat tim merah putih, termasuk bek Persikabo Andi Setio. Andi Setio sebelumnya mengalami cedera saat melawan Persija Jakarta belum lama ini. Timnas Indonesia berangkat ke Irak pada Minggu 12 November 2023 atau hari ini. Keberangkatan timnas Indonesia ke Irak dibagi ke dalam 2 kloter. Timnas Indonesia harus hati-hati, bek Filipina sudah incar Mark Locke. Bek timnas Filipina, Daisuke Sato siap bertarung melawan timnas Indonesia. Kedua tim akan bertemu pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 November mendatang. Menariknya, banyak pemain Filipina yang saat ini membela tim Liga 1 musim ini. Salah satunya adalah Daisuke Sato yang bermain untuk Persib Bandung. Hal ini jadi momentum Sato untuk melawan 3 rekannya yakni Mark Locke, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah yang berada di skuad Garuda.
Daisuke Sato menjelaskan bahwa dia memang berkawan baik dengan 3 pemain tersebut. Namun, saat di timnas kondisi akan berbeda. Mereka akan sama-sama bertarung demi membawa hasil terbaik untuk negara. Laga juga akan berjalan ketat karena kedua tim berambisi meraih kemenangan. Bek berusia 29 tahun ini menegaskan bahwa dia akan bekerja keras untuk membawa kemenangan bagi Filipina, termasuk untuk mematikan gerak Klok yang jadi andalan di lini tengah skuad Garuda. Apalagi leg pertama nanti akan digelar di markas tim berjuluk The Askal itu. Sato menilai bahwa Filipina dan Indonesia sama-sama datang sebagai tim kuda hitam di grup F. Apalagi ada Vietnam dan Irak yang merupakan pesaing berat di grup tersebut. Namun, Filipina akan bekerja keras untuk meraih tiket ke babak selanjutnya. Timnas U17 Indonesia tatap laga kontra Panama. Arkan Kakak mengatakan bahwa semoga ini menjadi tangis bahagia. Striker Timnas Indonesia U17 Arkan Kakak antusias menatap pertandingan kedua grup A Piala Dunia U17 2023 kontra Panama. Rencananya, duel Timnas U17 Indonesia versus Panama berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 13 November 2023. Menurut Arkan Kakak, laga melawan Panama pastinya akan berjalan sengit. Arkan Kakak pun berharap Garuda Asia bisa mengakhiri pertandingan kontra Panama dengan hasil manis. Sebelumnya, antara Timnas U17 Indonesia maupun Panama sama-sama gagal meraih kemenangan di laga pertama. Timnas U17 Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Ekuador. Sementara Panama harus mengakui keunggulan 2-0 dari Maroko. Bagi Arkan Kakak, hasil 1-1 melawan Ekuador tidak sesuai dengan keinginan awal. Kendati begitu, dia tetap mensyukurinya. Kini Timnas U17 Indonesia yang mengemas 1 poin menempati urutan kedua klasmen grup A atau ketiga Piala Dunia U17 2023. Di posisi puncak untuk sementara dihuni oleh Maroko dengan perolehan 3 poin. Arkan Kakak menambahkan Timnas U17 Indonesia berjanji akan tampil lebih baik ke depannya. Jadi orang pertama Indonesia yang cetak gol di Piala Dunia U17 2023, Arkan Kakak dedikasikan untuk sang ibu. Arkan Kakak menjadi orang pertama Indonesia yang mencetak gol di Piala Dunia U17. Gol yang diciptakan Arkan Kakak dipersembahkan untuk sang ibu Arlia Andriani. Mengingat Arlia Andriani tengah berulang tahun bertepatan pada laga Timnas U17 Indonesia versus Ekuador ini. Arlia turut hadir di Stadion GBT demi mendukung Arkan Kakak secara langsung. Bagi Arkan Kakak, gol ini akan menjadi semakin menambah kepercayaan diri. Dia berharap peran gol di Piala Dunia U17 2023 dapat terus mengalir. Dia menuturkan hasil imbang 1-1 melawan Ekuador patut diapresiasi. Walaupun Arkan Kakak sejatinya ingin Timnas U17 Indonesia menaklukkan Ekuador. Selanjutnya tim besutan Bima Sakti ini akan menghadapi Panama di Stadion Gelora Bung Tomo. Pujian pelatih Ekuador untuk Timnas U17 Indonesia akui tahan gempur. Pertahanan skuad Garuda Asia pada laga ini benar-benar mendapatkan ujian yang sesungguhnya pada laga perdana babak penyisihan grup A. Mereka berjuang keras demi mendapatkan 1 poin dari laga ini. Paling terlihat adalah pada menit 15 jelang akhir laga saat Ekuador terus membombardir gawang yang dijaga kiper Ikram Al-Ghifari. Total, ada 20 tendangan ke gawang dan 7 diantaranya merupakan shot on goal. Diego Martinez menjelaskan bahwa timnya sudah berjuang keras dari menit awal untuk mendapatkan poin sempurna di laga ini. Namun, Timnas U17 Indonesia membuat perlawanan yang sengit dan misi mereka tidak berjalan dengan mudah. Menurutnya, laga berjalan ketat dan dua tim berambisi untuk sama-sama mengoleksi kemenangan. Pelatih berpaspor Ekuador ini menilai Timnas U17 Indonesia memperlihatkan pertahanan yang cukup solid. Hal ini yang membuat timnya cukup kesulitan di lapangan. Kiper Ikram juga tampil cukup solid dan beberapa kali menciptakan penyelamatan krusial. Meski kondisi fisik skuad Garuda Asia sempat menurun di akhir-akhir babak kedua, mereka mampu tetap fokus dalam bertahan. Diego menambahkan, timnya sudah beradaptasi dengan baik dengan cuaca panas Surabaya. Menurutnya,
kondisi tersebut tidak jadi masalah dan mereka bisa juga sudah memiliki waktu untuk menyesuaikan diri. Dokter PSSI angkat bicara usai banyak pemain timnas U17 Indonesia berjatuhan di laga kontra Ekuador. Head of Medical Physiotherapy dan Doping PSSI Dr. Syarif Alwi angkat bicara usai banyak pemain timnas U17 Indonesia yang berjatuhan pada laga pertama grup A Piala Dunia 2023 kontra Ekuador. Menurut Syarif Alwi, kebugaran para pemain timnas U17 Indonesia dalam keadaan yang baik. Akan tetapi, Syarif Alwi berpandangan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan Arkan Kakak dan kawan-kawan keram. Misalnya, kurangnya cairan yang dikonsumsi pemain. Dia menambahkan pastinya keadaan yang disebut di atas akan dibenahi. Sementara itu, pelatih Bima Sakti mengapresiasi kerja keras Garuda Asia yang bermain imbang 1-1 kontra Ekuador.